Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Chem Studio. Video ini merupakan video part kelima dari serangkaian video pembelajaran mengenai senyawa hidrokarbon, di mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai isomer senyawa hidrokarbon. So, siapkan dirimu dan ayo kita belajar. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang isomer senyawa hidrokarbon. Sebelum kita mengupas lebih jauh jenis-jenis isomer dan juga contoh-contohnya seperti apa, kita pelajari dulu dan kita pahami dulu pengertian dari isomer. Secara pengertian, isomer ini merupakan dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia sama tapi memiliki rumus struktur yang berbeda. Kalian garis bawahi, rumus kimianya sama tapi rumus strukturnya berbeda. Ini yang disebut sebagai isomer. Sekedar informasi secara garis besar bahwa pada materi hidrokarbon ada tiga jenis isomer yang akan kita pelajari, yaitu isomer kerangka, isomer posisi, dan juga isomer geometri. Akan tetapi, ketika kalian naik ke kelas 12 dan mempelajari materi senyawa turunan alkana, kalian akan bertemu dengan dua jenis isomer lainnya, yaitu isomer gugus fungsi dan juga isomer optis aktif. Nah, itu akan kita bahas lebih jauh di video materi kelas 12. Untuk kali ini, pada materi senyawa hidrokarbon, kita akan mempelajari tiga jenis isomer ini. Dan apa saja perbedaan dari ketiga jenis isomer ini? Yuk kita simak. Kita mulai dari isomer kerangka terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan isomer kerangka? Isomer kerangka ini merupakan senyawa hidrokarbon yang rumus kimianya sama. Sekali lagi ya, kalau isomer itu berarti rumus kimianya harus sama dulu. Kalau rumus kimianya udah beda, berarti bukan isomer. Nah, isomer kerangka, rumus kimianya sama, tapi kerangkanya berbeda. Kerangka di sini bisa rantai induknya, ya, bisa rantai induknya yang berbeda, atau pada alkana itu posisi dari karbonnya, posisi cabangnya yang berbeda. Itu masuk ke dalam isomer kerangka. Dan di beberapa sekolah disebutnya sebagai isomer struktur atau isomer rangka. Sama saja ya secara konsep. Nah, isomer kerangka itu bisa dimiliki atau dapat terjadi pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Jadi ketiga jenis senyawa hidrokarbon itu bisa memiliki isomer kerangka. Nah, seperti apa contohnya? Oke, kita simak contoh yang pertama. Di sini ada dua jenis senyawa. Yang pertama adalah normal butana dan 2-metil propana. Kalau kita lihat pada senyawa yang pertama, yaitu normal butana, butana ya, berarti sebagai rantai induknya adalah butana. Butana itu kan memiliki 4 atom karbon. Ya. Tapi di senyawa yang kedua itu adalah 2-metil propana. Berarti rantai induknya siapa? Rantai induknya adalah propana. Di mana propana ini berarti memiliki 3 atom karbon. Ya. Rantai induknya berbeda. Yang satu 4 atom karbon, yang satu 3 atom karbon. Ya, butana dan propana. Tapi kalau kita hitung jumlah atom C dan jumlah atom H yang menyusun kedua senyawa ini itu sama. Ya, di mana kedua senyawa ini sama-sama memiliki rumus kimia yaitu C4H10. Silakan kalian hitung jumlah C-nya di butana ada 4, jumlah atom H-nya juga ada 10. Dan di 2-metil propana, jumlah atom C-nya 4 juga, jumlah atom H-nya 10. Nah, jadi sama rumus kimianya, tapi rantai induknya atau kerangkanya berbeda. Yang satu butana, yang satu propana. Ini yang disebut sebagai isomer kerangka. Sekali lagi, rumus kimianya harus sama, tapi kerangkanya berbeda. Kerangka itu bisa rantai induknya, bisa juga posisi dari cabangnya kalau dia di alkana. Nah, contoh yang kedua, di sini saya punya dua senyawa lagi. Yang satu adalah 1 pentena, yang satunya lagi adalah 3-metil 1 butena, sama-sama alkena. Pada senyawa 1 pentena, rantai induknya berarti pentena. Pentena itu berarti memiliki 5 atom karbon. Nah, pada 3-metil 1 butena, rantai induknya siapa? Rantai induknya adalah butena. Butena memiliki 4 atom karbon. Rantai induknya berbeda. Yang satu 5 atom karbon, yang satunya lagi 4 atom karbon. Akan tetapi, kalau kalian hitung jumlah atom C yang menyusun si dua senyawa ini dan juga jumlah atom H-nya, itu mereka memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C5H10. Silakan dicek, silakan dihitung gitu ya, untuk memastikan apakah benar kedua senyawa ini memiliki rumus kimia C5H10. Ya. Dilihatnya dari jumlah atom C dan jumlah atom H yang menyusun kedua senyawa ini. Nah, tapi sekali lagi, kerangkanya berbeda. Nah, ini yang dimaksud sebagai isomer kerangka. Di alkuna juga bisa terjadi. Ya. Yang penting, rumus kimianya sama, tapi mereka memiliki kerangka yang berbeda. Ini isomer kerangka. Oke, yang kedua adalah isomer posisi. Nah, isomer posisi ini adalah senyawa-senyawa yang rumus molekulnya atau rumus kimianya sama,
tapi posisi gugus fungsinya atau pada senyawa hidrokarbon berarti adalah posisi ikatan rangkapnya. Itu berbeda. Ya, rumus molekulnya sama atau rumus kimianya sama, tapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Karena menyinggung posisi ikatan rangkap, maka jenis hidrokarbon yang memiliki isomer posisi itu hanyalah alkena dan alkuna. Karena pada alkana itu tidak memiliki ikatan rangkap. Artinya, pada senyawa alkana itu tidak memiliki isomer posisi. Hanya isomer kerangka saja pada senyawa alkana. Nah, contohnya seperti apa? Kita simak contoh yang pertama. Ada satu butena dan ada dua butena. Sama-sama alkena, sama-sama butena. Ya, berarti rantai induknya itu sama-sama tersusun dari 4 atom karbon. Yang berarti kedua senyawa ini itu memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C4H8. Tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Kalau di satu butena, pasti posisi ikatan rangkapnya di C nomor 1. Kalau dua butena, berarti posisi ikatan rangkapnya ada di C nomor 2. Ini yang disebut sebagai isomer posisi. Ya, jadi kerangkanya sama atau rantai induknya sama, tapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Dan tentunya rumus kimianya harus sama. Itu syarat mutlak ya. Syarat mutlak suatu dua senyawa bisa dikatakan sebagai isomer, yaitu memiliki rumus kimia yang sama. Kalau rumus kimianya udah beda, ya udah itu berarti bukan isomer. Gitu. Nah, contoh yang kedua, misalkan ada satu butuna dan dua butuna. Kedua senyawa ini sama-sama alkuna dan sama-sama tersusun dari 4 atom karbon. Dengan demikian, maka kedua senyawa ini memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C4H6. Tapi, posisi ikatan rangkapnya berbeda. Yang satu butuna ya, itu ikatan rangkap tiganya ada di C nomor 1. Kalau dua butuna, berarti posisi ikatan rangkap tiganya ada di C nomor 2. Sedangkan kerangkanya sama-sama butuna. Itu. Jadi, sekali lagi, kalau isomer kerangka, maka kerangkanya harus berbeda. Kerangka itu bisa rantai induknya atau pada alkana bisa juga letak dari cabangnya. Tapi kalau isomer posisi, kerangkanya wajib sama, tapi posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Oke, kita lanjut untuk isomer yang berikutnya, yaitu isomer geometri. Isomer geometri ini adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tapi struktur ruangnya berbeda. Nah, kita sudah bicara tentang struktur ruang. Isomer geometri hanya terjadi pada senyawa alkena. Sekali lagi, hanya alkena yang memiliki isomer geometri, sedangkan alkana dan alkuna itu tidak memiliki isomer geometri. Nah, pada senyawa alkena, ada dua jenis isomer geometrinya, yaitu isomer cis dan juga isomer trans. Apa bedanya? Oke, kita lihat di sini sebagai gambaran. Di di alkena itu ada namanya ikatan rangkap 2. Nah, pada ikatan rangkap 2, di sini ya, kita fokus pada atom C yang memiliki ikatan rangkap 2. Nah, ketika atom C ini mengikat dua substituen yang berbeda, di sini ada senyawa, ada molekul A dan ada molekul B. Di sini juga ada molekul A dan ada molekul B. Kalau molekul sejenisnya itu terletak bersampingan, maka namanya adalah cis. Tapi kalau molekul yang berseberangan, molekul yang sejenis letaknya berseberangan, ya, dalam contoh ini, di sini ada A-nya di sebelah sini dan dia ada A-nya di sebelah sini. Kan berarti kan berseberangan letaknya. Nah, ini namanya isomer trans. Ya, ini syarat yang harus dimiliki oleh senyawa alkena untuk dikatakan mereka memiliki isomer geometri. Tapi kalau misalkan komposisinya ini C ini ya dekat rangkap. Tapi di sini mengikat atom A, di sini mengikat substituen ya, substituen A dan substituen A. Karena bisa jadi ini bukan atom, ya maka saya ganti menjadi substituen. Misalkan di sini dia mengikat substituen B. Nah, kalau posisi seperti ini bukan isomer cis trans. Ya, sekali lagi, isomer sejenisnya harus diikat oleh kedua atom C-nya. Ya, kayak ini ya. Ini atom C yang pertama, ini atom C yang kedua. Mengikat substituen A, mengikat substituen A. Substituen A ini artinya dimiliki oleh kedua atom C ini. Tapi kalau posisinya kayak begini, ini kan substituen A-nya dimiliki oleh satu atom C yang sama. Sedangkan substituen B-nya dimiliki oleh satu atom C yang sama. Ini bukan isomer cis ataupun isomer trans. Atau misalkan lagi kasusnya, ada dua atom C dengan terhubung oleh ikatan rangkap. Kemudian yang ini mengikat substituen A, ini mengikat substituen A, ini mengikat substituen A, dan ini mengikat substituen B. Nah, posisinya ini kan ada dua substituen yang sejenis ya, yang diikat oleh kedua atom C yang berbeda pada ikatan rangkapnya. Tapi di sini ada lagi nih. Nah, kalau gambaran kayak begini kan kita bingung, apakah ini cis ataukah ini trans? Karena bisa dibilang cis karena dia bersamping-sampingan nih yang sejenis, bisa juga trans karena dia berseberangan. Nah, ini juga bukan isomer cis ataupun isomer trans. Ya, karena
syarat dari alkena memiliki isomer geometri itu kedua atom C-nya harus mengikat substituen yang sama, tapi nggak boleh lebih dari dua. Kalau ini kan substituen yang samanya ada tiga, berarti kan dia apa namanya, menyalahi aturan. Makanya ini bukan isomer cis ataupun isomer trans. Sebagai contoh, misalkan saya memiliki senyawa butena. Nah, butena itu kan kalau kita gambar secara struktur lurusnya ya, 2 butena, berarti kan C-nya ada 4 ya. Berarti 1, 2, 3, 4. 2 butena, berarti ikatan rangkapnya itu ada di C nomor 2. Rangkap 2 ya, karena alkena. Berarti begini ya posisinya ya. Lengkapi dengan atom hidrogennya. C yang pertama, ini kan baru punya satu garis, berarti kan kurangnya 3 garis lagi ya. Maka kita tambahkan 3 atom H, sedangkan yang ini, dia baru punya satu garis, di sini ada 2 garis, berarti baru punya 3 garis, kurang satu lagi. Maka kita tambahkan atom H di sini. Nah, di atom C yang ini baru punya 3 garis juga, maka kita tambahkan 1 atom H. Atom C yang terakhir baru punya satu garis, kita tambahkan 3 atom H. Ini rumus normalnya, si 2 butena. Kalau kita mau melihat apakah dia memiliki isomer geometri atau tidak, maka kita pecah atau kita ubah posisi dari atau struktur ruangnya, struktur ruang dari si butena ini. Cara ngebukanya gini, ini kan rangkapnya di sini ya, di 2 atom C yang ini. Berarti ini kita hubungkan seperti ini, atom C dengan ikatan rangkap. Nah, atom C ini mengikat atom H ya, ada atom H-nya kan di sini. Maka kita buat bebas mau ke atas mau ke bawah, saya buat ke atas dulu. Ini atom H-nya. Kemudian di samping atom C ini ada C3 lagi kan, maka kita letakkan di bawahnya. Ya, kita letakkan seperti ini dulu. Kemudian atom C yang sebelahnya, ini ada atom H lagi. Berarti kita letakkan di atasnya atom H. Nah, CH3. Kita mengikat CH3 lagi kan, artinya kita letakkan CH3 di sebelah sini. Nah, kita lihat. Atom C yang pertama mengikat H dan mengikat CH3. Atom C yang kedua mengikat H dan mengikat CH3. Mereka memiliki molekul atau substituen yang sejenis, yaitu atom H dan molekul CH3. Nah, kalau letaknya seperti ini, berarti kan molekul yang sejenisnya bersamping-sampingan, bersebelahan. Maka ini disebut sebagai cis-2-butena. Tapi kalau kita ubah komposisinya, misalkan satu, kita tulis ya, misalkan CH3-nya di atas, kayak gini. H-nya di bawah. Sedangkan yang atom C pertama, kita tetap gambar kayak gini. Nah, molekul atau substituen yang sejenis, ini ya, CH3 sama atom H. Ya. Ini kan letaknya berseberangan. Maka ini disebut sebagai trans 2 butena. Seperti itu. Ya, untuk melihat apakah mereka memiliki isomer geometri atau tidak. Sebagai contoh lagi, misalkan saya ambil senyawa 2 pentena. Oke, pentena berarti atom C-nya ada 5 ya. K1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Kemudian 2 pentena, berarti di sini ya ikatan rangkapnya. Kita lengkapi dengan atom H-nya. Di sini baru punya satu garis, berarti kita tambahkan 3 atom H. Yang ini berarti 1, 2, 3, ya berarti kurang 1 saja. Atom kiri bersama 1, 2, 3, lalu tambahkan atom H di sebelah sini. Ini kan berarti CH2, ini berarti H3 ya, karena baru punya satu garis. Nah, cara ngebuka strukturnya, lagi kita lihat. Ini 2 atom C yang memiliki ikatan rangkap. Nanti kita tulis dulu. Nah, atom C yang ini mengikat atom H. Maka kita gambarkan atom H-nya 2, mau ke atas dulu atau mau ke bawah dulu. Nah, atom C yang pertama kan mengikat CH3 lagi kan, maka bawahnya kita buat CH3. Sedangkan atom C yang kedua mengikat atom H. Misalkan saya taruh di sini lagi atom H-nya. Kemudian dia mengikat CH2, CH3. Seperti gini ya, CH2, CH3. Oke, kita lihat. Ada nggak substituen yang sejenis? Ada atom H. Nah, di sini ada atom H. Sedangkan ini kan nggak sejenis kan? Ya udah nggak masalah. Kalau ini nggak sejenis, nggak masalah. Yang penting ada 2 molekul atau substituen yang sejenis. Dalam hal ini mereka sudah memiliki atom H sebagai substituen yang sejenis. Nah, kalau atom H-nya letaknya seperti ini kan berarti sejajar ya, sejajar atau bersebelahan, maka ini disebut sebagai cis-2-pentena. Tapi kalau letaknya kita ubah, misalkan yang ini hanya di atas ya, ini CH3, sedangkan ini hanya kita turunkan ya, kita tukar posisi. Ini hanya di sini. Nah, posisi substituen dan sejenisnya kan berseberangan. Maka ini disebut sebagai trans 2 pentena. Oke. Jadi sekali lagi syaratnya harus memiliki
substituen yang sejenis ya. Oke, ini adalah ketiga jenis isomer yang akan kita pelajari di materi senyawa hidrokarbon. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita akan bahas dua contoh soal mengenai isomer senyawa hidrokarbon. Oke, kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, tentukan seluruh isomer dari senyawa N-heksana, normal heksana. Seluruh isomer, berarti kalau dia minta seluruh isomer, maka semua isomer yang mungkin ada pada senyawa heksana harus kalian buat. Seluruh ya. Jadi nggak hanya isomer kerangka saja, ataupun isomer posisi saja, tapi seluruh isomernya kalian buat. Nah, dalam hal ini adalah normal heksana. Buat dulu saja yang pertama itu adalah heksananya. Ya, normal heksana. Berarti kan rantai lurus ya. Heksana itu memiliki 6 atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini sebagai isomer yang pertama. Sebagai tips, agar tidak ada senyawa ataupun isomer yang tertinggal, maka kalian buatnya berurutan. Dari rantai induk 6, turunkan menjadi rantai induk 5, turunkan menjadi rantai induk 4. Nanti posisi cabangnya kalian geser-geser gitu ya, agar tidak ketinggalan. Karena banyak kejadian beberapa siswa yang salah di menjawab isomer ini, padahal tidak terlalu susah, ini saja memang tricky dan cukup banyak gitu ya. Nah, ada senyawa yang terlewat sehingga mengurangi poin mereka. Nah, agar tidak terlewat, maka kalian membuatnya berurutan. Nah, seperti ini. Ini kan awalnya punya 6 atom karbon ya. Silakan kalau kalian mau melengkapi dengan atom hidrogen, tapi di sini saya tidak akan melengkapi dengan atom hidrogen ya, supaya kalian bisa belajar lagi tentang melengkapi struktur hidrokarbon. Nah, isomer yang kedua, kalian turunkan rantai induknya menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang satu dong. Kan isomer itu syaratnya harus memiliki rumus kimia yang sama. Artinya kalau awalnya 6, ya yang kedua harus 6 juga, nggak boleh jadi 5. Maka kekurangan satu atom karbon itu kalian turunkan sebagai cabang. Nah, cabang nggak boleh taruh di ujung, ingat ya. Kalau cabang kalian taruh ujung di sebelah sini, ini jadi rantai induk lagi. Ya, jadi cabang tidak boleh diletakkan di ujung. Ini juga nggak boleh. Nanti mereka jadi rantai induk lagi. Berarti letakkannya di mana? Misalkan saya letakkan di sini. Nah, jadi kalau ini namanya adalah heksananya, ya normal heksana. Yang ini berarti kan dia di nomor 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia adalah 2 metil karena ini sebagai cabang dan satu atom karbon doang. Dan rantai induknya 5. 5 itu kan berarti pentana. Nah, 2 metil pentana. Nah, sebelum kalian kurangi rantai induknya lagi dari pentana menjadi butana, geser dulu posisi cabangnya. Ini kan masih bisa digeser nih ke sini. Gitu. Ini masih bisa digeser. Jadi kita ubah kerangkanya dengan cabangnya di sebelah sini. Nah, jadi namanya apa sekarang? Berarti namanya adalah 3 metil pentana. Gitu. Karena posisi cabangnya sekarang di C nomor 3. Nah, cek dulu apakah masih bisa digeser lagi. Kalau ini saya geser ke sebelah sini, berarti kan bentuknya jadi gini ya. Ini ada 5, kemudian cabangnya ada di sini. Nah, ingat cabang itu kalau di alkana harus mendapatkan nomor terkecil. Kalau dibuat posisinya di sebelah sini, berarti penomoran mulai dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Karena supaya cabangnya mendapat nomor terkecil. Berarti dia balik lagi menjadi 2 metil pentana. Maka ini tidak termasuk ke dalam isomer. Gitu ya. Karena namanya sama gitu dengan jenis yang B. Ya, hanya saja posisinya yang posisi kiri dan posisi kanannya yang berbeda gitu. Dan itu tidak termasuk ke dalam isomer kerangka. Nah, sudah selesai nih, nggak bisa kita geser lagi. Barulah turunkan menjadi butana. Berarti kan 4 doang ya. Nah, berarti atom C kurangnya berapa? Atom C kekurangannya 2. Karena awalnya yang sana. C-nya harus ada 6. Kalau ini kan baru 4 doang. Nah, berarti 2 itu harus kalian jadikan sebagai cabang. Yang pertama, misalkan saya letakkan di sebelah sini dua-duanya. Nah, atas 1, bawah 1. Berarti namanya apa? Berarti kan ini metil di nomor 2 ya. Berarti 2,2 dimetil butana. Nah, bisa nggak kita geser? Misalkan salah satunya kita geser ke sini, salah satunya ya. Misalkan berarti menjadi ini atom C, ini atom C gitu ya. Karena posisi salah satunya kita geser. Nah, berarti kan sekarang posisinya adalah 2,3. Berarti masih beda ya namanya, berarti masih bisa. 2,3 dimetil butana. Seperti ini. Nah, ini yang bawahnya sekarang kita geser. Bisa nggak? Kalau bawahnya kita geser, berarti gambarnya jadi gini. Ya, seperti ini ya.
Nah, kalau posisinya kayak gini, berarti kan penomoran cabangnya dapat nomor terkecil lagi. Berarti penomoran akan berubah mulai dari sebelah sini. Jadi 2,2 dimetil butana lagi. Maka ini nggak bisa. Ini nggak termasuk ke dalam isomer kerangka. Karena sudah ada. Ya, sudah kita tuliskan. 2,2 dimetil butana. Oke, berarti yang 4 sudah nggak ada lagi. Bisa nggak cabangnya kita jadiin metil? Ini kan cabangnya sama-sama metil ya. Artinya dua atom karbon tapi kita pisah letaknya. Kalau misalkan kita jadikan etil, berarti kan si atom C yang menjadi cabang itu harus bergabung. Misalkan, saya gambarnya gini, lalu kita jadikan etil. Gini ya. Nah, apakah ini bisa disebut sebagai cabang? Enggak. Karena nanti dia akan menjadi rantai induknya seperti ini. Gitu. Jadi rantai induknya 5 lagi, balik ke pentana. Berarti tidak bisa kita jadikan sebagai etil cabangnya. Tapi kalau misalkan jumlah atom C-nya banyak awalnya ya, misalkan dari oktana, itu mungkin saja etil bisa dijadikan sebagai cabang. Makanya sangat tricky sekali untuk menjawab soal dari isomer. Nah, kemudian butana sudah kita jadikan propana. Bisa nggak kalau kita jadikan propan? Berarti kan 3 ya, seperti ini ya. Berarti kalau misalkan kita mau jadikan 6, kurangnya 3 lagi dong. Kurangnya 3 lagi, misalkan kita jadikan cabang. Misalkan satu metil ke sini, satu metil ke sini, satu metil ke sini. Nggak bisa, karena ini akan jadi rantai induk. Gitu. Kalau mau kita jadikan di sini lagi, C-nya ini nggak ada, sama juga, nggak bisa juga, jadi rantai induk. Ya, jadi kalau mau naruh cabang, jangan di ujung kiri ataupun ujung kanan, tapi taruhlah di atom C yang tengah-tengahnya. Berarti posisi seperti itu nggak bisa. Kalau misalkan kita ganti propana, satunya jadi etil, misalkan gini ya, satunya lagi metil, tetap nggak bisa. Ini akan menjadi rantai induknya. Oke, berarti untuk senyawa N-heksana itu hanya memiliki 5 isomer, yaitu N-heksananya sendiri, 2 metilpentana, 3 metilpentana, 2,2 dimetilbutana, dan 2,3 dimetilbutana. Ini adalah isomer dari si N-heksana. Oke, semoga bisa dipahami maksud dari pengerjaan soal isomer ini. Jika belum, silahkan diulang kembali videonya atau bisa kirimkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, sebagai penutup, saya akan berikan satu latihan soal lagi. Kalau ini alkana, maka kita akan latihan dengan menggunakan si alkena. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Di sini kita akan belajar untuk menentukan isomer dari senyawa alkena. Sedangkan alkuna tidak akan saya bahas, karena prinsip untuk menentukan isomer dari alkuna itu sama dengan alkena. Hanya saja di alkuna itu tidak ada isomer geometri. Jadi hanya isomer posisi dan isomer kerangka. Nah, untuk alkena sendiri, di sini akan saya contohkan karena dia ada isomer geometri ya. Dia beda sendiri. Dia punya isomer geometri. Oke, kita mulai saja. Di sini yang diminta adalah isomer dari senyawa 1 pentena. Oke, langkahnya sama. Kita gambarkan dulu senyawa aslinya ya, yaitu 1 pentena. Berarti dia alkena dengan 5 atom karbonnya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini dia minta 1 pentena, berarti ada ikatan rangkap 2 setelah atom karbon nomor 1. Ya, ini adalah 1 pentena. Nah, untuk alkena, sebelum kita buat isomer rangkanya, kita buat dulu isomer posisinya. Nah, isomer posisi itu kan kita geser aja ikatan rangkapnya ya. Kalau awalnya di 1, kita geser ke sini. Nah, berarti isomer yang keduanya, berarti kan rangkapnya pindah ya, jadi di sebelah sini. Nah, kalau posisinya di sini, berarti kan sekarang C-nya di nomor, rangkapnya di C nomor 2. Maka ini namanya adalah 2 pentena. Kemudian, bisa nggak kalau kita geser lagi ke sini? Kalau kita geser ke sini, berarti strukturnya sekarang seperti ini ya. Rangkapnya ada di C nomor 3. Nah, kalau tapi ingat, aturan penamaan alkena, rangkap itu harus mendapatkan nomor terkecil. Ketika posisi rangkapnya di sebelah sini, maka penomoran yang berlaku atau yang digunakan adalah penomoran dari sebelah kanan. Karena kalau kita mulai dari sebelah kanan, 1, 2, berarti rangkapnya ada di C nomor 2. Kembali lagi ke dalam 2 pentena. Nah, jadi strukturnya tidak beda dengan struktur yang sudah kita gambar pada poin B ini. Nah, jadi ini tidak termasuk ke dalam isomer dari 1 pentena, ya, karena sudah kita tuliskan, yaitu 2 pentena. Berarti untuk isomer posisinya udah nggak bisa lagi nih, sudah cukup sampai 2 pentena saja. Barulah kita kurangi rantai induknya. Ya. Seperti alkana, dari 5 kita turunkan menjadi 4. Berarti di sini kita turunkan menjadi 4 gini ya. Nah, rangkapnya di mana? Rangkapnya kita mulai dari 1 dulu aja ya. Ya, dari C nomor 1.
Nah, kemudian prinsip isomer itu kan jumlah atau rumus kimianya harus sama ya. Berarti jumlah atom C-nya harus sama. Kalau awalnya ada 5, ya sekarang harus ada 5 juga. Nah, berarti kekurangan satu atom karbon itu kita jadikan sebagai cabang. Nah, cabangnya taruh di mana? Ingat, cabang itu nggak boleh taruh di ujung ya. Di ujung kiri atau ujung kanan itu nggak boleh. Berarti kita mulai dari letakkan di sebelah sini. Nah, kalau kita letakkan di sebelah sini, berarti namanya apa? Ini kan 1, 2. Jadi cabangnya, ini cabangnya ada di C nomor 2. Berarti 2 metil, karena cabangnya tersusun dari satu atom karbon, rangkapnya dari nomor 1, berarti dia adalah butena, karena 4 atom karbon. Kemudian sebelum geser si apa namanya ikatan rangkapnya, cabangnya kita geser dulu. Misalkan kita geser ke sini. Berarti strukturnya sekarang menjadi seperti ini ya. Oke, rangkapnya tetap di nomor 1. Nah, ini ada di sini. Nah, kalau cabangnya ada di sini, berarti kan 1, 2, 3. Cabangnya di C nomor 3. Maka namanya berubah menjadi 3 metil 1 butena. Nah, bisa nggak kita pindahin lagi cabangnya? Nah, bisa. Karena kalau kita geser ke sini, dia jadi rantai induk. Karena cabang nggak boleh kita taruh di ujung, gitu ya. Berarti untuk 1 butena cukup sampai di sini saja. Nah, langkah berikutnya baru kita geser si rangkapnya. Nah, kalau tadi di 1 butena, maka sekarang kita ubah di 2 butena seperti ini. Nah, cabangnya di mana? Cabangnya misalkan kita letakkan di sini. Berarti namanya apa? Berarti 2 metil 2 butena. Oke, seperti ini ya. Nah, ini isomer dari satu pentana yang berikutnya. Nah, kita geser lagi nih cabangnya. Kita geser ke sini. Berarti untuk yang ke F, sekarang posisinya rangkapnya tetap di sini. Ini ada di sini ya. Nah, berarti namanya apa? Rangkapnya di nomor 2, cabangnya di C nomor 3. Berarti 3 metil 2 butena. Oke. Bisa nggak kita geser lagi? Nggak bisa ya, karena kalau kita geser ke sini, jadinya di ujung lagi ya. Maka itu akan menjadi rantai induk. Berarti sekarang kita coba geser rangkapnya. Bisa nggak? Kalau misalkan kita buat rangkapnya di sebelah sini. Kan awalnya di sini, kita geser ke sini. Ternyata kalau kita geser ke sebelah sini, rangkap itu kan harus mendapatkan nomor terkecil. Berarti itu penomoran mulai dari sini lagi nih. Agar rangkapnya mendapatkan nomor terkecil. Jadi 1 butena lagi. Sudah kita tulis ya, 1 butena. Berarti ini tidak bisa. Berarti untuk rangkap posisinya hanya bisa di 1 butena dan 2 butena. Posisi cabangnya pun hanya bisa di 2 metil dan 3 metil. Nah, sekarang kita coba turunkan menjadi 3 ya. Misalkan 3 di sini. Nah, berarti rangkapnya kita taruh di sini. Karena mau taruh di sini sama-sama hitungnya 1 propena ya. Nah, kurangnya berapa? Kurangnya 2 lagi ya. Kurangnya 2 atom karbon, karena pentena itu 5 atom karbon, ini baru 3 atom karbon. 2 itu berarti kita jadikan sebagai cabang. Nggak mungkin kita taruh di ujung sini ataupun ujung sini. Nah, nanti dia jadi rantai induk. Dia akan ikut sebagai rantai induk. Berarti kemungkinannya hanya bisa kita letakkan di tengah-tengah sini. Nah, kalau kita taruh di sini, bisa nggak ini menjadi cabang? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini kalau kita lihat atom karbonnya memiliki kelebihan tangan atau kelebihan garis ikatan. Ini udah ada 2 nih. 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Padahal atom karbon itu hanya boleh memiliki 4 garis ikatan atau 4 tangan. Nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Kalau kalian gambar seperti ini jadi ada 5. Ya, ini nggak boleh. Maka ini tidak bisa kita anggap sebagai isomer dari si satu pentena ya, karena nggak mungkin terbentuk. Misalkan sekarang kita jadikan sebagai etil. Ya, ini tetap kita buat seperti ini. Sekarang misalkan kita jadikan etil, kita gabungin. Boleh nggak? Nah, nanti rantai induknya jadi ke sini. Gitu. Ya, karena rantai induk itu kan rantai atom karbon terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Ini lebih panjang daripada 3 doang. Ya, berarti ini yang akan diambil sebagai rantai induknya. Berarti kembali ke butena lagi. Butena sudah kita buat. Maka untuk isomer dari satu pentena, baik kerangka ataupun posisi, sudah sampai di sini saja. Hanya ada 6 isomer. Nah, sekarang kita cek apakah dari masing-masing isomer kerangka dan isomer posisi ini itu memiliki isomer geometri. Nah, cara ngeceknya berarti kita harus uh, melihat strukturnya satu-satu. Misalkan yang satu pentena. Satu pentena itu kan berarti seperti ini ya. Ada 5 atom karbon ya. Nah, ini baru punya 2 garis, berarti 2 atom H di sini ya, H2C. Kemudian di sini sudah punya 3 garis, berarti kurangnya 1 atom saja, CH. Yang ini berarti kurangnya 2 garis, CH2. Ini kurangnya 2 garis, berarti CH2. Ini kurangnya 3, berarti CH3. Nah, kita gambar struktur ruangnya. Dia ikatan rangkapnya kan antara C ini dengan C ini ya.
Berarti kita buat. Nah, sedangkan C yang pertama di sini, ini memiliki atau mengikat dua atom H. Berarti misalkan kita taruh H pertama di atas, H yang kedua di bawah. Kemudian atom C yang kedua, di sini ada atom H ya, ini mengikat atom H, kemudian mengikat ketiga substituen ini. Ya, berarti CH2, CH2, CH3. Nah, apakah ini termasuk ke dalam isomer geometri? Tidak. Kenapa? Karena di sini ada tiga substituen yang sama, yaitu atom H. Karena kalau ada tiga substituen yang sama seperti ini, kita bingung nih, ini cis apa trans? Dia bisa dikatakan cis karena dia sejajar, ini ya, tapi bisa juga trans karena dia berseberangan, gitu. Nah, makanya kalau kasusnya kayak begini, ini tidak memiliki isomer geometri. Berarti struktur yang pertama dia tidak punya isomer geometri. Nah, kita cek struktur yang kedua, yang B, yaitu si dua pentena. Dua pentena kalau kita gambarkan berarti kan gini ya, gini ya strukturnya ya. Oke, dua pentena. Berarti kalau kita lengkapi dengan atom H-nya, ini kurang 3, berarti H3. Ini kurangnya 1, berarti tambahkan H saja. Ini kurangnya 1, ini kurangnya 2, ini kurangnya 3. Gitu ya. Silakan dipelajari kembali cara untuk melengkapi struktur dari senyawa hidrokarbon. Nah, kita lengkapnya ada di sini ya. Oke, berarti kita turunkan. Ini ada dua atom C seperti ini. Nah, kemudian dia mengikat satu atom H di sini dan mengikat si CH3-nya. Berarti kita tuliskan CH3. Nah, yang C yang ini berarti dia mengikat satu atom H dan mengikat si CH2 dan CH3. Nah, apakah ini memiliki isomer geometri? Iya. Kenapa? Karena di sini ada dua substituen yang sama. Ya, hanya dua substituen yang sama. Sedangkan yang lainnya ini kan beda ya, C3, C2, C3. Ya nggak apa-apa, karena di sini dia sudah memiliki dua substituen yang sama. Jadi kita bisa melihat apakah ini cis atau ini trans. Ya, berarti kalau posisinya sejajar seperti ini adalah cis. Ya, kalau misalkan kita buat berseberangan, ya, misalkan kita buatnya ini seperti ini, CH3, ini C-nya, kemudian sudah letakkan CH2, CH3, baru di sini H-nya, ini substituennya berseberangan. Berarti yang atas cis atau trans? Sejajar ya, kalau sejajar berarti cis. Ini adalah cis 2 butena. Sedangkan yang bawah berarti ini adalah trans 2 butena. Oke. Berarti nambah lagi isomernya. Ya. Berarti ini kita tambahkan ya. Berarti ini isomer yang ke-7, ini adalah isomer yang ke-8-nya. Si trans 2 butena. Kita cek lagi, apakah 2 metil 1 butena memiliki isomer geometri atau tidak. Jadi kalau kita lihat gambarnya, berarti kan seperti ini ya. C, 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 ini ada C lagi gitu ya. Berarti ini baru punya 2 garis, berarti ini H2, ini sudah punya 4 garis ya, berarti nggak ada H yang kita tambahkan. Kemudian ini kurangnya 2 garis, berarti CH2, ini CH3. Nah, ini berarti CH3 ya. Nah, kalau kita gambar struktur ruangnya, berarti kan kita fokus di sini ya. Berarti ada 2 atom C seperti ini, terhubung dengan ikatan rangkap. Nah, ini H2, berarti ada atom H di sini, ada atom H di sini. Kemudian atom C yang ini mengikatnya 1 CH3 dan CH2 CH3. Berarti kalau ini CH3-nya, ini CH2 CH3-nya. Nah, apakah ini memiliki isomer geometri? Enggak. Kenapa enggak? Karena substituen yang sama adalah atom H dan dia terhubung oleh atom C yang sama. Nah, sama-sama diikat oleh atom C yang ini. Syarat dari isomer geometri adalah substituen yang sama itu diikat oleh kedua atom C. Ya, atom C yang terhubung oleh ikatan rangkap. Tapi kalau kasusnya kayak ini, maka ini bukan termasuk ke dalam isomer geometri. Jadi untuk struktur yang 2 metil 1 butena, dia tidak memiliki isomer geometrinya. Nah, kita cek lagi. Cukup tricky ya untuk menjawab soal isomer, meskipun sebenarnya tidak terlalu sulit. Nah, kalau kita lihat lagi sekarang berarti yang poin D ya, yaitu 3 metil 1 butena. Kalau kita lihat dari strukturnya, berarti kan gini ya, ini metilnya di sini. Kita lengkapi lagi. Berarti ini H2, karena kurangnya 2. Ini berarti H aja gitu ya. Ini berarti kurangnya H, ini kurang 3 atom H, ini kurang 3 atom H. Nah, kalau kita gambarkan struktur ruangnya, berarti kan rangkapnya di sini ya. Berarti C dengan C, C yang ini terikat atau mengikat 2 atom H. Berarti atom H di sini, atom H di sini. Kemudian atom C yang ini mengikat 1 atom C, 1 atom H, sorry. 1 atom H dan sehingga mengikat
isoprofil ya. Berarti kalau kita buat lagi, berarti CH, CH3, dan CH3 seperti ini ya. Nah, apakah ini memiliki isomer geometri? Tidak. Kenapa tidak? Lagi-lagi, karena ada 3 substituen yang sejenis. Nah, ketika dia memiliki 3 substituen yang sejenis seperti ini, maka ini tidak termasuk ke dalam isomer geometri. Karena kita nggak tahu nih, ini posisinya cis atau trans gitu ya. Cis bisa dibilang cis, bisa juga dibilang trans gitu. Jadi tidak termasuk ke dalam isomer geometri. Nah, berarti struktur yang B juga tidak memiliki isomer geometri. Kemudian kita cek lagi untuk yang E, yaitu 2 metil 2 butena. Kalau kita lihat 2 metil 2 butena, kan gini ya. Ini di sini, ini berarti ini ya. Kemudian kita lengkapi, ini sudah punya 4, berarti kita nggak usah tambahkan atom H lagi. Ini kurangnya 3, ya. Ini kurangnya 3. Ini berarti udah punya 3 kurang 1 garis. Ini kurangnya 3, berarti tambahkan 3 atom H. Rangkapnya di sini ya, berarti. Oke, rangkapnya di situ, berarti kita gambarkan. Nah, C yang ini mengikat satu CH3 dan satu CH3. Berarti ada 2 CH3. Atasnya CH3, bawahnya CH3. Seperti ini. Nah, atom C yang kedua, yang ini, dia mengikat satu atom H dan mengikat satu CH3. Gini ya, tidak memiliki isomer geometri lagi. Kenapa? Lagi-lagi, ya, ada 3 substituen yang sejenis. Tidak termasuk ke dalam isomer geometri. Nah, kita lanjut untuk yang terakhir, yaitu 3 metil 2 butena. Kita lihat apakah ini memiliki isomer geometri. Ya, sebenarnya sudah bisa terbayang ya, kalau kalian bisa membayangkan struktur ruangnya, ini sudah terbayang apakah dia punya atau enggak. Oke, kita lihat, berarti gambar seperti ini ya. Ini 3 metil 2 butena. Ini baru punya satu garis, berarti tambahkan 3 atom H, ini berarti 1 atom H, yang ini sudah tidak memiliki garis lagi ya, berarti kalau kita tambahkan atom H, ini kita tambahkan H3, ini berarti H3. Rangkapnya berarti di mana? Rangkapnya di sini. Ya, rangkapnya di sini. Nah, kita buat strukturnya, berarti satu atom C ini mengikat atom H dan mengikat CH3. Gini. Nah, C yang ini berarti nggak ada atom H-nya kan, tapi dia mengikat CH3, bawah CH3. Berarti atas CH3, bawahnya CH3 juga. Nah, tidak memiliki isomer geometri karena ada 3 substituen yang sejenis. Sehingga kita tidak bisa menentukan posisinya apakah cis ataukah trans. Jadi, dari seluruh isomer kerangka dan posisi yang dimiliki oleh satu pentena, itu hanya si 2 pentena lah yang memiliki isomer geometri. Nah, jadi ini adalah seluruh isomer yang dimiliki oleh satu pentena, baik itu isomer geometrinya, posisinya, ataupun isomer kerangkanya. Baik, saya akhiri untuk video part kelima dari senyawa hidrokarbon. Dalam hal ini adalah isomer dari senyawa hidrokarbon. Sebenarnya materinya tidak terlalu sulit, tapi memang memerlukan ketelitian dalam pengerjaannya, karena cukup tricky untuk menjawab soal-soal mengenai isomer hidrokarbon. Oke, saya akhiri sampai di sini. Silakan diulang kembali videonya. Jika ada yang kurang dipahami, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.